kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara, adik-adik sekalian dimanapun berada, senang kembali saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dengan melalui program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini Selasa 5 Mei 2023, hari kedua di bulan yang kelima. Mari kita sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam terima kasih Tuhan untuk anugerah kesempatan di bulan yang baru di hari kedua ini kembali kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan melalui program Sapaan Gembala GKI 5. Kiranya karya Roh Kudus-Mu terjadi dalam permenungan kami ini Tuhan. Bersabdalah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang saya angkat di bulan Mei ini masih berhubungan dengan peristiwa seputar kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana kita akan mencermati perkataan-perkataan atau pesan-pesan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga. Dan bacaan yang saya pilih adalah dari kitab Injil Matius, Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Teks kita ini akan saya ajak untuk kita renungkan dalam beberapa minggu di bulan Mei ini dalam program Sapaan Gembala saya di hari Selasa. Yang pertama ini saya mengajak kita untuk mencermati pesan Yesus yang mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi, jadikanlah semua bangsa muridku adalah pesan Yesus yang disampaikan kepada para murid sebelum dia terangkat ke surga. Apa yang Tuhan mau ketika Yesus mengatakan, "Jadikan semua bangsa muridku"? Kalau kita mengacu dari akar kata bahasa Yunani, maka kita akan melihat makna dari murid dalam bahasa Yunani dari kata matetes. Matetes ini berarti secara umum atau secara harafiah adalah berbicara tentang pengikut, ya, penganut. Dan kalau kita membuat kajian lebih mendalam dalam arti kata yang luas ialah orang yang percaya pada seseorang karena perkataannya dan mengikuti pengajarannya. Jadi kita melihat di dalam perjanjian baru peristiwa atau orang-orang yang menjadi pengikut seseorang karena orang itu berpengaruh disebut sebagai murid-muridnya. Ini terjadi pada Yohanes Pembaptis yang memiliki pengikut atau murid, dan juga orang-orang Farisi, dan demikian juga Yesus. Dan banyaknya ajaran perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid menjadi sebuah penegasan bahwa itu menjadi tugas mereka. Dalam beberapa kali pernyataan Yesus, Yesus secara khusus memerintahkan kepada para murid untuk mereka mewartakan Injil. Ini kita bisa temui di dalam beberapa catatan Injil, baik Injil Markus, Injil Lukas, maupun Injil Yohanes. Katakan bahwa ini menjadi sesuatu yang harus mereka lakukan ketika Yesus sudah tidak ada. Menjadi murid dengan demikian menjadi sebuah keharusan bagi orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini adalah para pengikutnya. Tugas kita, sebagaimana diperintahkan Yesus kepada para murid sebelum dia terangkat ke surga, untuk memuridkan segala bangsa, menjadi sebuah tugas yang harus kita emban juga bagi kita saat ini yang adalah pengikut Kristus. Bagaimana caranya? Bagaimana waktunya? Bagaimana bentuknya? Ya, mau tidak mau kita mengenal Yesus, mengetahui ajaran Yesus dari Alkitab, dari Injil, dari firman Allah yang diberitakan. Mau tidak mau kita harus terus tekun
membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menemukan kebenaran firman Tuhan, secara khusus apa yang menjadi perintah dan ajaran Yesus untuk dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan atau Tuhan Yesus perintahkan, teladankan dengan berbagai eh, pengajaran-pengajaran yang tercatat dalam Injil itu. Dan yang ketiga, mempersaksikan Kristus yang telah mengubah diri kita, hidup kita. Baik, saudara, menjadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar, ya saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati di Golgota, disalibkan, namun pada hari yang ketika bangkit, bukan berhenti sampai pada titik itu saja. Tetapi bagaimana kita mempersaksikan Kristus dalam hidup kita. Ya kita bukan hanya setia, beribadah, minggu, renungan, rutin, doa saat teduh, tetapi kita juga melakukan firman itu dan juga menceritakannya melalui karya nyata kita, dengan pelayanan kita, dengan kesaksian hidup kita tentang Injil Yesus yang diberitakan melalui karya-karya kita. Di era media sosial sekarang ini banyak sekali ruang kesempatan untuk kita mempersaksikan Kristus melalui Reels, YouTube, Facebook, IG Story, dan banyak di media sosial fitur-fitur yang disediakan untuk kita menggagikan, menceritakan kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Maka mari kita dengan bijaksana memakai itu. Karena dengan media sosial itu tidak hanya terbatas untuk kalangan kita sendiri, terbatas untuk sekelompok orang, bahkan seluruh penjuru dunia bisa mengakses di media sosial, bahkan dalam hitungan detik. Ketika kita mengupload sebuah konten status kutipan tentang firman Tuhan, highlight penegasan tentang firman Tuhan, maka itu bisa dibaca seluruh bangsa di dunia ini. Mari kita gunakan sebaik-baiknya, bukan hanya sekedar untuk mencari kesenangan dunia, kesenangan diri sendiri, kepuasan duniawi. Tapi mari kita gunakan itu untuk memuridkan Kristus, untuk menceritakan pengajaran kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kiranya terus menolong. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kembali kami bersama-sama baca merenungkan firman Tuhan, secara khusus apa yang menjadi perintah Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa dengar-dengaran pesan itu. Dan kami menghidupi pesan firman Tuhan itu Tuhan dengan kesediaan diri untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bukan hanya dalam peribadahan saat teduh permenungan, tetapi juga dalam karya nyata kehidupan, terutama di tengah media sosial saat ini yang melimpah dengan berbagai informasi yang baik, yang konstruktif, tetapi juga banyak yang destruktif, mempengaruhi pikiran, merusak mindset, bentuk kemalasan, tidak produktif, dan seterusnya. Kami mau pakai itu Tuhan menjadi ladang untuk memberitakan ajaran Kristus, agar semakin banyak orang bisa menerima pengajaran Kristus dan menjadi murid Kristus. Lakukan kami Tuhan dengan cermat, dengan bijak, menggunakan media sosial kami untuk membuat konten-konten, berita-berita, informasi-informasi yang menyatakan kebaikan Tuhan, karya kasih Tuhan, yang menginspirasi dan juga membangun kehidupan yang lebih baik. Kami mau bersyukur saat ini Tuhan, untuk gerejamu di Delima dan segala karya, daya, dan upayanya untuk juga terus mengembangkan pelayanan dengan berbagai media yang juga terus untuk dijajaki, diuji cobakan, dikembangkan. Tuhan berkati para pelayanmu, terutama di Kominfo, juga di multimedia, dan semua komisi bidang boleh mengoptimalkan media sosial untuk mengembangkan pelayanan mereka, untuk terus mewartakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk memuridkan segala bangsa. Tuhan berkati juga untuk rangkaian persiapan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta. Tuhan berkati panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya. Kami juga mau bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, secara khusus di tanggal 1, ada Wilson Nugraha, ada Franz Pasambuan. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera dan sukacita, untuk itu mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam setiap karya kehidupannya,
dan dalam kehidupan bersama dengan orang-orang terkasih, baik keluarga, rekan kerja, rekan pelayanan, dimanapun Tuhan menempatkan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam keterbatasan dan kelemahan tubuh mereka masih terbaring sakit di rumah, bahkan di rumah sakit yang harus menjalani perawatan intensif rutin, cuci darah, terapi, pemeriksaan, dan sebagainya Tuhan. Kau terus berikan ketaatan, kesetiaan, keteguhan hati, dan iman mereka untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan berkati orang-orang di samping mereka, di sekitar mereka yang merawatnya. Tuhan menolong. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan di tengah masa transisi pandemi menjadi endemi di mana kembali eh, terjadi penyebaran virus COVID-19 varian baru yang cukup banyak. Tuhan menolong berkati kesadaran dan kewaspadaan untuk tetap memutus rantai penyebaran ini dan juga penanggulangannya. Tuhan berkati pemerintah dalam segala daya upayanya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup-kehidupan umat-Mu dalam kasih karunia-Mu. Tuhan terus memberkati karya kehidupan mereka, agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Inilah doa kami yang kami minta kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.